Hai semuanya, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas soal Phantom atau FTM. Di perdagangan hari ini, FTM kalau dari CMC itu naik sekitar 11,37%. Sementara kalau kita lihat datanya di TradingView itu naik sekitar 5,3%. Jadi FTM bisa dibilang sebuah koin yang punya volatilitas yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari pergerakan chartnya, sebelumnya FTM ini sudah pernah berada di all time high-nya teman-teman di kisaran 3,39 dolar, dan saat ini harga FTM hanya 0,2551 dolar. Nah, FTM ada yang menarik kalau kita lihat dari statistik jumlah holder mereka. Setiap harinya FTM itu sepertinya mendapat akumulasi ya. Semakin hari semakin meningkat untuk jumlah holder yang berpartisipasi dengan project ini. Kalau kita lihat juga di sini dari statistiknya kelihatan masih cukup stabil untuk holdernya, masih pada hold FTM. Kalau kita lihat dari 7 hari terakhir, kalau dari 3 minggunya di sini sudah jelas ada penurunan yang terjadi pada para holder. Cuman so far penurunannya itu nggak terlalu signifikan teman-teman. Dari 76% cuma turunnya itu sekitar 0, sekian persen. Jadi nggak terlalu signifikan efek yang ditimbulkan. Cuman memang penurunan yang terjadi mungkin karena memang market yang lagi turun ya. Jadi kalau sementara untuk FTM masih cukup aman nih. Jadi kalau dari proporsinya sendiri untuk FTM ada beberapa wallet yang punya jumlah FTM cukup besar. Seperti address yang ini, dia punya sekitar kepemilikan 18,24%. Kemudian juga ada wallet yang ini 10%, jadi lumayan gede untuk kepemilikannya. Dan menurut aku pribadi, FTM ini masih cukup bagus buat kita perhatikan seperti apa nanti ke depannya. Kalau dari news di sini nggak terlalu banyak ya yang berpengaruh terhadap FTM. Paling di sini yang mungkin menarik buat para trader, jadi dia recover sebesar 14,7%. Ini berita 6 hari yang lalu. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas seperti apa kira-kira peluang yang bisa kita dapatkan di FTM. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, hari ini tuh tanggal 20 Juni, market Bitcoin itu kemarin sempat mengalami recover, cuman sekarang dia sepertinya ada, ya bisa dibilang perlawanan nih untuk buyer dan seller. Entah ke depan market akan naik atau turun, kita nggak tahu pasti teman-teman. Kita doakan semoga market bisa recover dulu jangka pendek, karena udah terlalu lama ya mengalami koreksi, mengalami penurunan. Semoga ini merupakan momentum yang bagus buat market mengalami recover dulu. Nah, altcoin itu menarik kita lihat. Kalau kita lihat dari BTC Dominance ini udah menurun teman-teman. Hari ini aja turun sekitar 0,86%. Ini merupakan tanda yang bagus buat altcoin yang lain. Salah satunya yang terdampak kuat adalah Phantom. Jadi FTM cukup bagus untuk performanya ketika market itu sedang mencoba untuk recover ya, karena koin ini tuh sama juga dengan Avalanche, itu biasanya naiknya itu cepat banget. Naiknya itu lebih tinggi daripada altcoin yang lain. Jadi kalau fase-fase seperti ini, FTM itu bisa banget teman-teman jadikan watchlist atau daftar pantau. Jadi ya salah satu koin yang punya recovery yang bagus ya untuk FTM. Kalau kita lihat di sini teman-teman harus hati-hati kalau teman-teman entry ke market, terutama yang volatile seperti FTM salah satunya, karena memang kalau kita FOMO di Phantom itu efeknya itu bisa fatal banget. Jadi kemarin kan ini fase-fase dimana banyak orang yang FOMO ya. Menurut aku ketika market FTM itu naik dari 0,4 itu sampai ke kisaran 3 dolar, itu adalah fase dimana FOMO. Kemudian sekarang ini sudah bubble dan gelembungnya meletus. Sekarang FTM drop cukup signifikan. Dan menurut aku untuk saat ini FTM termasuk berada di harga-harga yang bisa dibilang wajar. Tentunya ini masih bisa terdiskon lagi ke depan, tergantung juga sama ekonomi global seperti apa. Kita doakan semoga bisa turun lagi. Semoga ya, semoga market bisa dibawa turun lagi, diskon lebih banyak lagi.
Jadi buat teman-teman yang long investing nanti bisa untuk serok di bawah dengan harga yang lebih murah. Oke, kita akan bahas seperti apa kemungkinan atau peluang-peluang untuk FTM. Nah, untuk posisi saat ini FTM itu dia kepantul ya di kisaran 0,2 dolar. Ini merupakan area strong support teman-teman. Ketika sebelumnya di bulan Maret 2021 ya, ketika market memang lagi-lagi bullishnya, FTM itu cukup bagus untuk performanya ketika dia bisa naik sampai ke level 0,9 hampir ke 1 dolar ya. Cuman waktu VAR dari China sepertinya dia mengalami dip nih, penurunan dip sampai ke 0,16, dan bagusnya adalah setelah itu recover yang terjadi pada FTM benar-benar gila-gilaan dan bisa capai 3 dolar. Jadi itu peningkatan yang sangat bagus, sebuah prestasi lah untuk FTM ketika dia lagi recover. Kenaikannya itu bisa sangat tinggi teman-teman. Kalau di sini kita tarik garis ataupun persentasenya itu naik sekitar 1800%. Jadi sudah sangat tinggi banget. Dan ya teman-teman boleh untuk masukkan FTM ke watchlist kalian karena performa recovernya itu yang sangat bagus. Terus kalau dari MACD ini udah hijau-hijau lagi nih histogramnya, semoga aja masih di bawah hijau lagi karena dari segi volume perdagangan cenderung naik. Mungkin ini adalah akumulasi ya yang terjadi pada market. Ketika market drop itu banyak wallet-wallet yang mencuri kesempatan buat melakukan akumulasi pada FTM, sehingga ya seperti kita lihat sepertinya akumulasi yang terjadi ini udah mulai akan coba untuk digerakkan nih market. Semoga aja bisa naik dulu untuk FTM. Untuk peluang-peluangnya bisa sampai mana? Nah, kita akan lihat di time frame yang lebih kecil. Di time frame 4 jam saat ini FTM lagi koreksi ya, koreksi sedikit di kisaran 0,25, dan untuk area resistance yang cukup kita harus perhatikan adalah di 0,27. Ini merupakan resistance yang selain waktu ini kebentuk, oke. Kemudian waktu drop juga sempat ketahan di area tersebut meskipun akhirnya drop lebih dalam lagi. Dan untuk saat ini EMA 99 atau EMA 100 itu berada di level tersebut teman-teman, 0,27. Teman-teman bisa perhatikan sebagai area resistance. Kemudian untuk area support yang paling dekat itu dari trend line yaitu di 0,24 dolar. Itu juga bisa menjadi area yang teman-teman bisa pasang stop loss di bawahnya bila mana market drop tiba-tiba. Kalau sudah punya FTM di harga sekarang itu biar nggak kebablasan untuk lossnya. Jadi ini sangat dekat menurut aku pribadi, dan semoga bisa naik lebih tinggi dari itu. Kalau kita lihat untuk performa kemungkinannya juga masih bisa untuk naik sampai ke level 0,32 untuk FTM ketika dia sudah keluar dari pola triangle ini. Kenaikan sekitar ini kita cek dari harga sekarang ya. Kenaikannya bisa sekitar 25% kalau kita buy misalkan di harga saat ini. Jadi itu peluang untuk jangka pendek. Semoga aja masih bisa dibawa naik dulu market. Kemudian nanti kalau mau dibanting ya nanti terserah lah dibanting. Cuman ya itu harapan kita teman-teman. Semoga kedepannya ini market masih bisa nafas dulu, kan lebih bagus ya daripada market turun-turun terus kayak kemarin. Nggak seru banget ya. Nah sekarang menurut aku pribadi ini cukup bagus untuk FTM, dan juga dari segi volume perdagangan itu udah agak mungkin sedikit mengalami penurunan setelah fase akumulasi yang terjadi di harga 0,19 ini. Kemudian juga satu lagi yang bisa kita perhatikan adalah Bitcoin cukup bagus, performanya sedikit naik, dan juga Ethereum ini juga kemarin mengalami peningkatan yang signifikan. Kita harapkan altcoin yang lain juga bisa mengikuti jejak daripada Ethereum. Biasanya dua koin ini ya yang paling awal dinaikkan. Bitcoin dulu dinaikkan, setelah itu Ethereum yang dinaikkan, setelah itu baru altcoin yang lain. Karena kecenderungannya adalah Bitcoin itu market cap-nya sangat besar, Ethereum yang terbesar kedua, dan kemudian baru altcoin yang lain bisa untuk naik. Dan untuk di fase terakhirnya biasanya adalah ya para meme coin micin, itu yang terakhir biasanya dinaikkan. Jadi kalau fase recover seperti sekarang ini
Menurutku menarik untuk kita cari-cari nih altcoin yang lain selain BTC dan juga ETH, dan juga nanti untuk koin-koin micin juga bisa teman-teman watchlist. Mungkin next time, besok atau kapan kita akan bahas koin-koin meme coin atau koin micin, atau ya koin-koin yang market capnya kecil ya. Kita akan coba ulas nanti, semoga bisa dapat cuan ketika market memang udah di atas-atasnya nih untuk Bitcoin dan Ethereum yang udah susah naik, dan juga kita bisa cari profit nanti di koin-koin seperti itu. Oke, kalau sekarang di time frame 4 jam masih cukup bagus. Kemudian kalau kita pindah lagi ke time frame yang lebih kecil, di sini mungkin kita bisa menemukan adanya kemungkinan terjadinya koreksi dulu untuk market. Kalau kita lihat di sini sih MACD-nya udah agak tinggi ya naiknya. Jadi di sini udah ada satu candle doji dan satu candle merah lagi. Bila mana dropnya agak signifikan, kemungkinan jangka pendek ya bisa aja terjadi koreksi dulu untuk Phantom. Jadi jangan terlalu FOMO, teman-teman bisa perhatikan level. Bentar, kita pakai Fibonacci retracement. Di sini kita bisa menemukan beberapa peluang ya, seperti di 61,8, yaitu di kisaran 0,2442 dolar. Itu merupakan level-level dimana kita bisa untuk serok nih untuk kita yang mau trading di FTM. Jadi kita harapkan bisa testing level tersebut kemudian kembali untuk bangkit. Nah, bila mana dia nggak bangkit, nah itu kita butuh juga untuk memasang stop loss, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk pasang stop loss kalau kalian trading, karena yang namanya market kita nggak tahu ya, apalagi sekarang market masih cenderung fear. Jadi biasanya itu sering-sering panik gitu loh. Untuk ke para retail, baru turun dikit panik, tiba-tiba jualan, sehingga kalau banyak orang yang melakukan hal tersebut ya bisa aja market kayak kena dam gitu. Padahal sebenarnya itu hanya karena ketakutan para orang yang ada di market. Jadi lebih berhati-hati aja. So far ini pola triangle-nya cukup bagus menurut aku. Semoga aja ketika peluangnya ada, momentumnya ada, itu market bisa untuk dibawa naik dulu. Kalau kita lihat di sini sih sebelumnya memang udah kebentuk, ini ada pola inverse head and shoulders, dan memang ini merupakan pola recover atau pola pembalikan arah ya, reversal untuk market. Semoga bisa dibawa naik dulu ya untuk jangka pendek. Jangka pendek itu mungkin beberapa hari ke depan, teman-teman. Jadi peluangnya ini masih sangat bagus. Misalkan kalau kita gunakan juga untuk Elliott wave theory, mungkin di sini adalah wave 1, kemudian 2, satu lagi wave 3, koreksi, mungkin satu lagi kita akan menemukan wave 5. Jadi harapannya sih bisa naik sampai sini. Ya ini ya, di level trendline ini yang kebentuk memang sebelumnya ini merupakan jadi ataupun bisa menjadi area level yang sangat kuat untuk FTM. Jadi target yang bisa dicapai mungkin jangka pendek adalah di kisaran 0,29 dolar. Oke, peluang masih panjang, jalan masih panjang, teman-teman. Untuk FTM satu lagi mungkin kita bisa gunakan ya indikator bantuan. Bentar, ini aku cari, kita pakai Ichimoku Cloud aja. Ups, udah banyak nih pakai indikator, nggak dikasih teman-teman. Kalau kita lihat di sini kita pakai apa ya? RSI. Di sini ada RSI 1. Kalau dari RSI-nya di time frame 1 jam ini udah di level jenuh beli, sehingga koreksi yang terjadi sekarang itu bisa dibilang adalah wajar ya. Terus kalau kita pakai Ichimoku Cloud, nah ini udah rame nih. Ichimoku Cloud, terus kita ganti stylenya, leggingnya kita hapus biar nggak terlalu rame. Nah di sini kita bisa menemukan beberapa sinyal mungkin untuk market. Yang pertama itu yang pertama itu market itu masih dalam kondisi bullish. Di sini kelihatan untuk conversion line itu yang warna biru masih berada di atas. Kemudian untuk baseline-nya ini juga masih berada di atas. Kemudian ada awan di sini, dan awannya ini masih punya kecenderungan warna hijau di depan. Jadi jangka pendek kemungkinan memang market masih akan dibawa untuk naik dulu, teman-teman.
kita masih belum lihat transisi yang terjadi pada awan Ichimoku Cloud. Kalau nanti awannya udah berubah jadi merah, ya itu kemungkinan bisa aja ya market itu mengalami koreksi atau penurunan. Cuma kalau sekarang aku lebih yakin kalau market masih bisa untuk naik jangka pendek. Nanti kalau market udah jenuh, mungkin aja dia akan dibawa turun lagi teman-teman. Jadi sementara untuk targetnya jangka pendek itu bisa di 0,29 seperti yang aku bilang tadi, dan satu lagi ada di 0,32. Ini merupakan level yang kuat untuk FTM karena level tersebut juga sering menjadi area resistance ataupun support ya di masa-masa sebelumnya. Oke, mungkin sekian aja untuk FTM dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, koin lain yang mau dianalisa, bisa tulis saja langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join, mau sama-sama diskusi, bisa sama-sama belajar di sini. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.